Kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sebentar kami hendak sharing satu dengan yang lain. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang berperkara di sini, biarlah apa yang mau saya sampaikan sedikit dari firman-Mu ini, semuanya berasal daripadamu dan bisa jadi berkat buat kami semua di sini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan hari ini saya mau ambil dari Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Saya mau kasih judul di sini pilihan hidup yang membahagiakan ya. Di Filipi ini dikasih judulnya ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saya mau coba sharingkan di sini ya. Saya pilih judul itu pilihan hidup yang membahagiakan. Nah, di zaman pandemi ini, di saat kita waktu pertengahan Maret itu dibikin stuck, gak boleh keluar rumah, gak boleh beraktivitas. Anak sekolah gak boleh ke sekolah, yang biasanya latihan, olahraga, atau yang biasanya ada kumpul arisan atau apa, benar-benar dibikin gak boleh kemana-mana. Mungkin hampir semua orang dibikin kayak gitu tuh nggak bahagia, nggak happy. Karena yang tadinya kita bebas pergi kemana-mana, jadi dikurung di dalam rumah, ya pasti ada perasaan kesal. Jadi nggak bahagia gitu ya. Kenapa sih harus gini? Kenapa harus ada pandemi gitu ya? Jadi banyak efeknya kena ke setiap kita masing-masing. Nah, cuman kita pilih mau kita selama masa pandemi ini yang terus berlangsung sampai sekarang itu, kita pilihnya mau kita terus mengeluh, mengutuki keadaan, bersungut-sungut, atau kita berusaha bahagia, berusaha happy, berusaha menerima semua ini, karena kejadian ini tuh bukan cuma kita aja, tapi seluruh dunia gitu ya. Jadi pilihan hidup yang membahagiakan itu semuanya dimulai dari kita sendiri. Apakah kita mau pilih kitanya bersungut-sungut terus, mengeluh, atau kita pilih enjoy menjalani ini semua. Walaupun memang kenyataannya perlu proses yang terus dibutuhkan sampai sekarang, udah berapa bulan ini, sampai ke bulan ini gitu ya. Nah, harusnya gitu sebagai kita orang Kristen, seperti lagu tadi ya, sampai memutih rambutku, sampai Tuhan panggil kita, Tuhan Yesus tuh pasti ada buat kita. Jadi sebenarnya buat kita orang Kristen yang Kristennya bukan Kristen KTP gitu ya, harusnya kita tuh jadi orang yang paling bahagia di muka bumi. Kenapa? Karena di saat kita mengaku Tuhan Yesus juru selamat kita mengaku kita orang Kristen, kita tuh udah punya jaminan keselamatan. Jadi nanti di saat kita
menutup mata, kita tuh udah yakin Tuhan tuh akan bawa kita gitu. Jadi harusnya kita sebagai orang Kristen, kita tuh jadi orang yang paling bahagia di muka bumi karena kita sudah punya jaminan keselamatan. Kita punya Tuhan yang selalu menopang kita, yang selalu menjaga kita, yang selalu memberikan kebutuhan yang kita butuhkan. Bahkan kita belum ngomong juga, Tuhan udah tahu apa yang kita perlukan gitu ya. Jadi dengan nama kita ada di kitab kehidupan, itu tuh merupakan satu hal yang benar-benar anugerah terbesar lah buat kita gitu. Jadi kalau ada orang Kristen yang nggak bahagia itu rugi gitu, karena kita tuh sebenarnya orang-orang pilihan Tuhan gitu, orang-orang yang sudah Tuhan pilih untuk menjadi warga kerajaan Allah gitu ya. Nah, di Filipi alasan pilihan hidup yang membahagiakan itu gimana gitu ya caranya. Filipi 1 ayat 3 sampai 4 gitu ya. Di sini aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Di sini Paulus lagi nulis surat buat jemaat di Filipi ini. Paulus tuh ada di dalam penjara ya, ada di dalam penjara. Tapi Paulus di sini bilang selalu aku mengucap syukur kepada Allahku dan tiap kali dia berdoa buat orang lain selalu penuh sukacita gitu ya. Jadi pertama pilihan untuk hidup bahagia itu gimana? Pertama, cari alasan untuk selalu mengucap syukur. Jadi hal kecil apapun kita harus mau bisa untuk mengucap syukur gitu ya. Jadi intinya kalau misalnya gitu ya, kadang-kadang ada kan orang kalau kesel sama orang, misalnya si A kesel sama si B, nanti si B nggak kenapa-napa juga, si A teh kayak cari gara-gara gitu karena dia kesel sama si B. Nah, negative force ini ya, sumber negatif yang kita suka cari gara-gara sama orang lain itu dibikin positif. Gimana? Yaitu cari gara-gara, cari alasan untuk selalu bersyukur. Misalnya lagi saat pandemi gini, lagi misalnya ada kesusahan di bidang kerjaan gitu, ekonomi atau di rumah sama anak-anak atau apa, berusahalah untuk mengucap syukur. Dengan kita bisa bangun pagi, masih dikasih nafas hidup, itu tuh harusnya kita mengucap syukur gitu ya. Jadi carilah selalu alasan untuk mengucap syukur. Hal sekecil apapun. Mungkin orang ngelihatnya, rese lah gitu aja harus mengucap syukur. Biarin aja, nggak usah dengar kata orang. Apa yang bikin kita bersyukur, itulah cari alasan supaya kita selalu mengucap syukur. Dengan selalu mengucap syukur, kita tuh nggak ada pilihan untuk nggak bahagia. Nggak ada pilihan untuk nggak happy. Nggak ada pilihan untuk mengeluh gitu ya. Jadi pertama cari alasan untuk selalu mengucap syukur. Apapun yang kita alami, kita dapat, kita rasakan gitu ya. Nah, yang kedua di Filipi 1 ayat 5 ya. Di ayat 5, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Jadi di saat kita udah mulai mau ngeluh nih atau ngerasa sedih, ngerasa kesel, ngerasa bete atau apa, kita cari asal muasalnya, titik awalnya. Contohnya misalnya gini, kalau misalnya kita pasangan suami istri lagi ribut misalnya, lagi kesel-keselan, sampai mungkin yang ekstrimnya keluar kata udah aja kita pisah. Jangan mengeluarkan kata pisah, jangan mikir saat itu aja. Tapi gimana? Kita balik ke awal di saat kita mengucapkan janji pernikahan di depan altar. Jadi balik lagi ke kasih mula-mula, di mana suami istri mengucapkan, iya saya bersedia. Jadi kalau misalnya ada masalah, jangan ngelihat masalah itunya gitu, tapi lihat ke titik awal. Kenapa kita melakukan itu? Misalnya tadi ya pasangan suami istri, atau di masalah pekerjaan.
Kenapa misalnya ada masalah nih pekerjaan, jangan ngutruk ke pekerjaannya itu sendiri, jangan ngutrukin ke masalahnya, tapi balik ke awal. Kenapa kita pilih kerja di tempat itu? Mungkin pas kita milih kerja itu, oh kayaknya perusahaannya bagus, saya mau ngembangin karir di situ, oh di situ cocok dengan bidang saya. Nah, balik lagi ke tujuan awal kita. Jadi jangan membesarkan masalah yang udah ada, tapi coba kembali ke titik awal di mana kita memilih hal itu. Misalnya buat anak-anak yang kuliah, sekolah, kesel nih banyak tugas lah atau apa. Saya suka ngomong sama anak-anak, kenapa mesti kesel? Kan itu pilihan kamu sendiri. Kamu mau ke sekolah ke sini kan udah dipikirin. Jadi balik ke titik awal di mana kita memilih hal itu gitu ya. Jadi jangan sampai ada celah supaya kita mengeluh, tapi ingat balik lagi ke titik awal di mana kita memulai hal itu gitu ya. Nah, udah gitu yang ketiga. Yang ketiga di Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Gitu ya. Jadi di sini kalau dari ayat 6 ini kita berusaha milih untuk percaya, yakin sepenuhnya. Kalau Tuhan sudah bawa kita ke satu masa, satu kondisi, yakin Tuhan pasti menyertai kita dari awal hingga akhirnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ragu nih, misalnya kita di pekerjaan atau di pelayanan, kita udah milih oh iya masuk ke pelayanan ini gitu, atau pekerjaannya milih ini, tapi kita mulai bimbang di saat ada masalah, kita mulai bimbang, ini kita bener nggak ya, saya bener nggak ya masuk ke pelayanan ini, sesuai nggak sih sama apa yang talenta yang saya punya. Di saat mulai bimbang, kita berusaha yakin untuk percaya. Kalaupun masih tetap ada keraguan, kita ucapkan dengan kata-kata, bilang, Tuhan, aku memilih untuk percaya. Ya, jadi walaupun nantinya hati kitanya galau, tapi biar nanti kalau kita udah mengucapkan kata itu, Tuhan, aku memilih untuk percaya. Biarlah Roh Kudus nanti yang bekerja. Gitu ya. Jadi di saat kita mulai bimbang di dalam satu keadaan, satu kondisi, satu momen, belajarlah untuk berusaha percaya. Serahkan semuanya sama Tuhan. Karena tadi di situ juga dibilang, Ia yang memulai dari awal akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Jadi Tuhan tuh nggak mungkin kalau misalnya kita udah milih sesuatu, Tuhan nggak mungkin tinggalin. Tuhan pasti tuntun kita, walaupun mungkin jalan kita tuh harusnya ke kanan, kita ke kiri dulu, tapi yakin, kita harus percaya di yang kiri itu Tuhan juga nanti akan bawa ke jalan yang kanan. Walaupun mungkin prosesnya jadi lebih panjang, gitu ya. Nah, yang terakhir, pilihan hidup supaya bahagia, yang terakhir di Filipi 1 ayat 9 sampai 10. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Gitu ya. Jadi pilih pakai hati kita gitu ya. Jadi memilih dalam satu kondisi gitu, dalam satu keadaan gitu ya, di saat kita mengalami masalah gitu ya, kita percaya sama Tuhan gitu ya, percaya sama Tuhan, pakai hati kita ya, pakai hati kita untuk berserah penuh sama Tuhan gitu ya, berserah penuh sama Tuhan, dan pilihlah apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi hati kitanya juga harus bersih, harus peka sama suara Tuhan gitu ya. Di mana hati kita bersih, hati kita peka dan sesuai dengan firman Tuhan, otomatis apa yang kita lakukan nanti, masalah yang kita hadapi nanti, cara penyelesaiannya nanti ujungnya pasti sesuai apa yang Tuhan mau gitu ya. Jadi pilihan hidup yang
bisa bikin kita bahagia itu tadi ya, pertama cari alasan selalu untuk mengucap syukur gitu. Cari titik awalnya, kenapa kita memilih dan kenapa kita masuk dalam kondisi itu. Terus yang ketiga, pilih untuk percaya sepenuhnya sama Tuhan. Walaupun bimbang, kita berusaha memperkatakan, Tuhan, aku pilih untuk percaya gitu ya. Selanjutnya biar Roh Kudus yang bekerja. Dan yang terakhir, pakailah hati kita. Pakai hati kita bikin supaya kita tuh baca firman terus supaya kita semakin peka akan suara Tuhan gitu ya. Nah, jadi pilihan kita hidup itu mau bahagia, mau senang atau mau sedih, mau ngeluh atau mau terus meratapi nasib gitu ya kalau ngomong ekstrimnya, itu semua ada di tangan kita. Jadi belajarlah untuk melepaskan, belajar untuk let it go, belajar untuk melupakan hal-hal yang fana gitu ya. Jadi fokus kita tuh ke tujuan awalnya supaya hidup kekalnya kita itu nama kita ada di kitab kehidupan gitu. Jadi jangan mikirin hal-hal yang nggak penting gitu. Jadi fokus kita sama Tuhan, fokus kita sama kita sudah diselamatkan sama Tuhan, kita sudah dipilih jadi anak-anaknya, berusahalah supaya kita hidup baik sehingga nama kita ada di kitab kehidupan, sehingga nantinya kita jadi orang yang paling bahagia di bumi ini karena nama kita tercatat di kitab kehidupan dan kita juga menjadi anak-anak yang punya hidup kekal yang sudah ada jaminan gitu ya. Kadang saya juga ngalamin gitu ya. Kalau dulu sebelum saya diubahkan, sebelum saya juga mengalami kasih mula-mula dari Tuhan gitu ya, saya dulu orangnya kalau nggak sesuai sama apa yang udah direncanain misalnya gitu ya, oh hari besok tuh saya udah punya rencana mau begini, mau kesini, mau ngapain gitu. Tapi ternyata begitu besok berubah itu secara tiba-tiba misalnya, karena kan nggak ada yang tahu gitu ya, kejadiannya bisa tiba-tiba berubah. Itu saya bisa kesel murang-maring berapa lama gitu. Marah aja. Padahal maksudnya udah memang gak ada yang tahu gitu kejadian mendadak kayak gitu. Nah, itu saya selalu diingetin sama Christian ya. Itu terserah lu katanya. Lu pilih kesel terus atau lu berusaha menikmati apa yang jadinya berubah ini gitu. Selalu diingetin kayak gitu. Kalau misalnya macet panjang, itu di mobil saya bisa ngomel, kenapa milih jalan ini? Harusnya tadi belok ke sini, harusnya tadi perginya lebih cepat. Nah, selama di jalan itu pasti Christian yang ngingetin saya, lu yang pilih, mau sepanjang jalan lu kesel terus, atau lu pilih menikmati. Menikmati di masa macet ini, ya bisa ngobrol lah, atau dengerin lagu lah, atau gimana. Nah, jadi saya juga banyak belajar gitu ya, diingatkan, pilihan hidup kita mau bahagia atau kita mau terus-terusan kesal, itu ada di pilihan kita sendiri gitu. Biarlah apa yang disampaikan ini bisa jadi berkat buat teman-teman semua, dan kalau kita udah ngelakuin hal yang tadi itu, kita bisa baca di Efesus 2 ayat 10 ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi yakinlah gitu, kita ini ciptaan Tuhan yang sudah dirancang untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi biarlah Tuhan Yesus yang selalu berperkara di dalam hidup kita kita ada di sini tuh Tuhan punya tujuan buat hidup kita gitu ya. Jadi pilihlah untuk selalu bahagia, ingat selalu bahwa kita tuh pilihan Tuhan, sehingga kedepannya apapun yang kita hadapi harus bisa kita lewatin, yaitu berpegang sama Tuhan gitu ya. Terima kasih, kembali lagi ke Bu Eti. Ya, terima kasih Bu Pangpang.
Pilihan hidup itu ada dua ya Bapak Ibu, seperti firman Tuhan tadi, fokus kepada Tuhan atau fokus kepada diri sendiri. Yang bisa memilih siapa bukan orang lain, tetapi yang bisa memilih adalah kita sendiri. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini yang dibawakan oleh Bu Fangfang boleh memberikan kita penguatan untuk kita mampu memilih apakah kita ingin bahagia, fokus pada Tuhan, atau kita hanya fokus pada diri kita sendiri dengan kemarahan, kekecewaan, dan segala sesuatu yang membuat hidup kita bukan lebih bahagia atau lebih damai, malah membuat hidup kita semakin tidak nyaman begitu ya. Bapak Ibu, Pak Adi ada tambahan? Ya, saya teringat ada yang mengatakan ketika keadaan nggak bisa dirubah, kitalah yang berubah sudut pandangnya begitu. Ya, dan ini juga tertulis di dalam doa seorang teolog Amerika ya, Reinhold Niebuhr. Dia bilang ada doa kedamaian, Tuhan berikan aku kedamaian untuk menerima hal-hal yang tidak bisa aku ubah, ya, dan juga berikan aku keberanian untuk mengubah apa yang bisa aku ubah. Ya, memang doa ini indah, tapi memang tidak mudah, saudara. Ya, karena itu kita harus tetap berpegang teguh pada Tuhan, ya, karena memang ada banyak hal yang tidak bisa kita rubah, ya, dan kita harus menjalaninya dengan penuh damai, dengan penuh syukur dan pengharapan kepada Tuhan. Ya. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk doa syafaat. Malam hari ini ada beberapa pokok, ada 4 pokok doa. Yang pertama kita terus berdoa ya untuk bangsa negara kita dalam situasi di mana kasus COVID-19 makin bertambah. Doakan juga masyarakat untuk terus patuh protokol. Bu Fangfang ya, yang pertama. Ya Pak, ya. Oke, yang kedua untuk tim riset yang terus melakukan uji klinis vaksin COVID agar vaksin bisa berhasil dengan baik. Pak Suryadi ya, yang kedua. Iya Pak. Oke. Yang ketiga, kita doakan juga ibadah onsite terbatas esok hari supaya dapat berjalan dengan baik, dan juga jemaat yang di rumah supaya juga mengikutinya dengan live streaming dengan lancar. Yang ketiga, Pak Dadang. Ada Pak Dadang ya? Ada. Di luar. Oh nggak ada, sorry. Di luar. Tadi nggak ada. Nggak ada. Ada tadi. Iya, tadi ada. Bu Idia ya? Bu Idia bisa yang ketiga? Iya Pak. Oke. Yang keempat, saya sekaligus menutup. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita masuk doa syafaat. Silakan Bu Fangfang. Ya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan buat kami saat ini ya Tuhan, di mana kami bisa sama-sama berkumpul di doa malam ini, bisa saling berbagi, saling mendoakan ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami satu hati berdoa Tuhan untuk keadaan negara kami ya Tuhan, di mana saat ini kasus COVID-19-nya semakin bertambah, bukan berkurang. Di daerah-daerah tertentu zonanya menjadi merah kembali. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus yang sanggup Tuhan untuk memulihkan keadaan bangsa ini ya Tuhan. Engkau yang sanggup menjamah setiap kami ya Tuhan di sini. Engkau yang mengendalikan segala sesuatunya ya Tuhan. Kami juga mohon untuk supaya Engkau Tuhan mau Tuhan untuk menyadarkan setiap kami ya Tuhan, masyarakat di negara ini ya Tuhan, supaya mereka semakin sadar apa perlunya ya Tuhan untuk menjaga kebersihan, menjaga diri sendiri sehingga tidak menyebabkan sakit atau penularan kepada orang lain. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu karena semakin hari semakin banyak
Tuhan Yesus, Engkaulah ya Tuhan satu-satunya tabib yang agung, Engkaulah satu-satunya Raja yang berkuasa ya Tuhan, Engkau yang sanggup mengendalikan semuanya. Kami serahkan semuanya, kondisi negara kami, lingkungan kami, sekitarnya ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami di dalam surga, yang kukenali dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, pada malam hari ini kami mengucap terima kasih dan bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami ya Tuhan, untuk bersama-sama berkumpul, berdoa, dan mendengarkan akan firman Tuhan. Kiranya apa yang telah ditaburkan dapat menjadikan suatu bekal bagi kehidupan kami, untuk kami selalu bersyukur dalam keadaan apapun juga ya Tuhan. Terima kasih atas semua ini ya Tuhan. Tuhan, pada kesempatan yang sangat indah ini, kami hendak berdoa ya Tuhan, khususnya dalam keadaan situasi, kondisi saat sekarang ini ya Tuhan, yaitu penyakit COVID-19, di mana banyak orang yang sakit ya Tuhan, karena terserang penyakit COVID-19 ini, di berbagai belahan dunia, dan demikian juga di Indonesia, khususnya di Bandung ini, sudah begitu banyak korban yang berjatuhan ya Tuhan, dan di mana di antara mereka juga banyak yang meninggal atas penyakit ini. Tuhan, namun kami berusaha, orang-orang berusaha, para ahli berusaha untuk mendapatkan yaitu vaksin, di mana telah dilakukan oleh banyak tim riset di berbagai belahan dunia ini ya Tuhan, baik di Indonesia, baik di negara-negara lain ya Tuhan. Dan saat sekarang sedang dilakukan uji coba kepada para relawan. Kiranya apa yang telah dilakukan oleh para riset ini dapat membawa hasil untuk menemukan vaksin yang dapat mengatasi yaitu penyakit COVID-19 ini. Di mana kami yakin dan percaya Tuhan bahwa hal ini tidak akan berhasil dan akan sia-sia tanpa turut campur daripada Engkau ya Tuhan, untuk memberikan kepada para ahli ini suatu hal yang sangat berguna bagi kehidupan manusia ini. Kami yakin dan percaya Engkau akan turut campur di dalam menangani, di dalam mencari vaksin ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa apa yang telah dilakukan di Indonesia, khususnya di Bandung ya Tuhan, dengan uji coba vaksin di para relawan ini ya Tuhan, akan membawakan hasil yang baik. Dengan ditemukan vaksin ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa penyakit COVID-19 ini akan dapat diatasi, sehingga korban-korban tidak banyak berjatuhan kembali. Itulah permohonan doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Di surga, terima kasih kalau pada malam hari ini kembali kami datang ke hadirat Tuhan. Kami bersama-sama mendoakan Tuhan, di tengah pandemi ini, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami semua untuk dapat beribadah. Tuhan, kami berdoa untuk ibadah on-site yang sangat terbatas di gereja kami. Kiranya Tuhan yang terus memberkati, sehingga dapat berjalan dengan baik. Tuhan berkati semua protokol kesehatan yang ada, sehingga semua dapat dipatuhi dengan baik. Sarana prasarana penunjang untuk semuanya ini, kami percaya Engkau akan mencukupkan dan akan memenuhi semua syarat-syaratnya. Bapa di surga, kami tahu Tuhan, kami ini terbatas, tetapi Engkau yang sangat tidak terbatas. Engkau yang mampu akan membimbing kami, sehingga semua acara untuk ibadah besok dapat berjalan dengan lancar. Berkati juga Bapak Pendeta serta penatua yang akan memandu semua kegiatan ini. Kiranya Tuhan yang akan menolong. Tuhan, kami berdoa juga untuk semua jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming maupun YouTube. Kiranya Tuhan yang akan memberkati
semua jemaat yang mengikutinya. Dan tidak mengurangi rasa bersyukur kepada Tuhan dan dapat bertemu dengan Tuhan dimanapun berada. Bapa di surga, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, sehingga semua ibadah kami berjumpa dengan Tuhan dapat kami rasakan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau menyerahkan doa ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa malam hari ini untuk pergumulan jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini mungkin dalam persoalan di pekerjaan, usaha, yang mengalami gangguan, yang mengalami kemunduran akibat situasi pandemi yang belum berakhir. Kami percaya Bapa bahwa semua yang terjadi boleh menjadikan kami semua makin mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya bahwa dalam kesulitan apapun, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tapi tangan Tuhan yang terus menjaga, menolong, memampukan kami, agar dalam situasi yang bagaimanapun, kami tidak pernah kehilangan pengharapan. Kami serahkan setiap persoalan-persoalan, biarlah dengan kasih penyertaan Tuhan, Tuhan juga boleh membuka jalan, Tuhan memberikan solusi, hikmat, kepada setiap jemaat Tuhan dan simpatisan agar dalam kesulitan mereka mampu melewati bahkan juga menyelesaikan persoalan yang ada. Kami juga teringat mereka yang bergumul dalam kesehatan Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Natalia, Ibu Rosyani yang dalam pengobatannya, juga Pak Koko dan Pak Suryadi dalam cuci darahnya, juga untuk Pak Hartono, Ibu Eliwati yang dalam usia lanjut, begitu juga untuk Ibu Lili Lesmana dalam pemulihan, dan juga Ibu Liana Setiawan yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Sentosa. Kami percayakan sepenuhnya mereka semua juga dalam tangan Tuhan, biarlah Engkau juga yang menolong, memberkati, sehingga setiap upaya medis dan juga tindakan-tindakan yang diberikan boleh membuahkan hasil yang baik bagi kesehatan mereka. Mungkin juga ada nama-nama lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan juga menyertai dan menolong mereka semua. Bapa, terima kasih untuk persekutuan doa malam hari ini. Dan biarlah juga kami boleh beristirahat malam hari ini dengan baik. Dan besok kami boleh kembali melanjutkan kegiatan kami, terutama untuk beribadah, baik kami yang ikut baktian di gereja, juga atau kami yang beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapak, inilah doa dan permohonan kami. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam kasih-Nya.